Oke, kali ini kita akan belajar cara menginstal database server pada Debian 12 ya. Untuk teman-teman dan adik-adik yang menggunakan Debian 10 atau Debian 9 sama aja, boleh diikutin aja ya. Nah, di sini kebetulan menggunakan Debian 12. Nah, sebelum kita install dan konfigurasi database servernya, maka kita masuk dulu ke setting pada VirtualBox-nya. Kemudian masuk ke tab network. Nah, di sini adapter satunya kita atur menjadi NAT. Nah, fungsinya apa? Supaya nanti kita tetap terhubung ke internet. Jadi adapter satu kita gunakan untuk terhubung ke internet. Jadi pastikan uh, komputernya atau PC-nya terhubung ke internet untuk apa? Karena nanti kita download aplikasi database servernya menggunakan internet. Jadi kita butuh internet. Itu untuk adapter satu. Kemudian adapter 2 kita centang enable. Nah, ini kita setting host only adapter. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, untuk memastikan kita sudah benar, maka boleh dilihat di sini ya. Ini adapter 1 sudah NAT, kemudian adapter 2 host only adapter. Baru kemudian selanjutnya kita start. Kemudian setelah Debian-nya nyala, kita masuk menggunakan super user ya. Jadi username-nya root, kemudian kita masukin password-nya. Nah, setelah itu kita setting dulu adapter 1 dan 2 tadi. Jadi adapter 2-nya kita kasih IP address static ya. Jadi untuk masuk ke sana kalian boleh ketik nano spasi etc kemudian network kemudian interfaces. Ya, kemudian kalian boleh setting seperti ini. Jadi yang EN panel S3 ini tidak usah diutak-atik, dibiarkan aja. Ini untuk terkoneksi ke internet. Kemudian yang perlu disetting adalah EN panel S8. Ini tadi adalah adapter 2 yang kita setting host only adapter. Jadi boleh ikuti settingan berikut ya, nanti diketikin seperti ini. IP-nya kalau mau diganti boleh ya, nggak harus ngikutin 10.10.10.10. Ini contoh aja. Nah, setelah ini dikonfigurasi IP address statiknya, kita boleh simpan ya. Tekan Ctrl X. Karena IP-nya sudah kita rubah, pastikan kita restart dulu networking-nya. Oke. Nah, untuk restartnya boleh diketik system ctl kemudian restart spasi networking. Nah, tidak ada pesan error ya, berarti berhasil membuat IP address statiknya tadi. Nah, kemudian sekarang kita pastikan lagi kita masih terkoneksi nggak ke internet gitu setelah kita rubah IP-nya tadi. Oke, di sini boleh diketik seperti ini, kita ping, kemudian C, kemudian 3, kemudian google.com. Ya, kita ping google.com ya. Dia reply ya, artinya kita masih terkoneksi ke internet, jadi aman. Kemudian, sekarang kita install database servernya. Tapi sebelum diinstal, kita upgrade dulu software dan keamanannya. Oke, boleh diketik apt spasi update, kemudian apt spasi upgrade. Ya, dan tekan enter dan tunggu prosesnya. Ini cepat lambatnya tergantung dari kecepatan koneksi internetnya.
Nah, sekarang update softwarenya sudah selesai ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan menginstal uh, database servernya. Nah, di sini kita akan menggunakan database server MariaDB ya. Jadi boleh diketikin apt, kemudian install MariaDB server Y. Kemudian boleh ditekan enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, sekarang proses installnya sudah selesai. Kemudian kita lakukan konfigurasi lanjutan pada MariaDB-nya. Kita boleh ketikin perintah mysql underscore secure underscore installation. Kemudian tekan enter. Oke, ada kesalahan. Oh ya, kurang S-nya ya. Ya, installation ya. Kemudian kita tekan enter. Ya, di sini kita akan diminta memasukkan password untuk rootnya ya, untuk pertama kali. Nah, di sini boleh diketikin aja passwordnya. Saya contohkan misalnya passwordnya 1234. Kemudian kita tekan enter. Kemudian di sini boleh kita pilih Y, pilih N ya. Artinya jangan diganti lagi passwordnya. Ya, kemudian yang berikutnya ini kita hapus anonymous user, kita pilih Y. Ya, kemudian untuk yang ini untuk disallow kita pilih N. Ya, kemudian menghapus database test beserta aksesnya ini ya. Ini kita pilih yes. Ini kita pilih yes. Ya, selesai. Nah, sekarang sudah selesai instalasi dan konfigurasi untuk MariaDB-nya. Nah, berikutnya kita akan melakukan testing ya. Kita akan melakukan testing. Kita masuk ke dalam MySQL. Nah, ketik MySQL, kemudian U, kemudian root, dan P. Tekan enter. Kita masukkan password yang kita masukin tadi. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam MariaDB-nya, berhasil. Kemudian, kita akan coba membuat sebuah database di dalamnya untuk testing apakah sudah bisa membuat sebuah database. Perintahnya adalah create, kemudian database, kemudian spasi nama database-nya. Contohnya database tkj, kemudian titik koma. Tekan enter. Oke, kemudian sekarang kita cek apakah database yang kita sudah buat ini sudah ada gitu. Caranya kita boleh ketik show database. Kemudian titik koma, jangan lupa kita tekan enter. Nah, coba diperhatikan di sini kita sudah bisa lihat di situ ada database TKJ. Artinya ini database yang sudah ada di dalam, berarti sudah berhasil. Nah, ini artinya sudah terinstall, kemudian sudah dikonfigurasi, dan kita sudah bisa berhasil membuat sebuah database di dalam database server. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan menginstalasi dan mengkonfigurasi database servernya supaya bisa kita akses dari kliennya. Nanti kita menggunakan PHP MyAdmin. Oke, untuk yang MySQL versi server sudah selesai. Seperti itu. Terima kasih.